Pemirsa, kembali lagi bersama saya Siti Isneni Nur di Sumo Terkini. Pandemi COVID-19 selain menelan korban jiwa, juga berdampak terhadap kehidupan sosial di tengah masyarakat. Bagaimana sebaiknya pemerintah dan masyarakat menyikapi hal ini? Saat ini telah terhubung bersama saya pengamat sosial Bapak Bapak Sohibul Ansor Siregar. Halo, selamat pagi Bapak Sohibul, apa kabarnya? Selamat pagi Bu Siti. Kabar Baik baik, Pak, kabar baik. bagaimana pandangan Bapak dengan perkembangan COVID-19 yang disampaikan pemerintah dan dampaknya terhadap masyarakat, Pak? Pertama, memang ada satu catatan kita tentang informasi mulai dari awal pandemi ini sampai menyebar, dan sekarang kita sudah memiliki protap. Ada keterlambatan, ada ketidakterbukaan, dan memang hal-hal seperti ini selalu terjadi di berbagai negara. Ada kekhawatiran, kecemasan rakyat atau kecemasan publik bisa berdampak lain sehingga masyarakat menata informasi. Sehingga ada yang disembunyikan, ada yang kurang jelas, dan sehingga simpang siur pun terjadi di mana-mana. Itu awal dari masalah kerumitan yang kita hadapi hari ini. Tapi alhamdulillah rakyat memiliki sebuah sikap keterbukaan dan kerelaan untuk berpartisipasi. Tinggal lagi kita sekarang mensinergikan pemerintah satu pihak dan masyarakat di pihak lain, bagaimana saling memberi informasi dan bergerak bersama-sama. Kurang lebih itu masalah gambarannya. Baik Pak, lalu sebenarnya apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini dalam menyikapi informasi terkait COVID-19 ini, Pak? Pertama, kepastian dalam bentuk informasi yang sahih. Misalkan kita bandingkan antara satu dan lain pendapat pakar, katakanlah itu mengenai cairan disinfektan. Itu rupanya nggak boleh untuk manusia, tapi di mana-mana disemprotkan ke tubuh manusia. Dengan sudah terjadi, orang yang sudah mengalami penyemprotan itu cemas. Apakah saya akan mengalami dampak yang buruk atau apa? Seperti ini kan karena dari awal tidak ada penyikapan yang jelas, kualitas informasi yang jelas, dan bagaimana cara merumuskan jenis-jenis informasi yang betul-betul diperlukan oleh rakyat untuk membuat gerak bersama. Begitu. Nah, sekarang semua orang merasa ikut berlomba-lomba untuk melakukan sesuatu supaya teratasi masalah ini. Ya, ini harus ada lead-nya, ibarat satu orkestra. Itu dirijen harus ada untuk mengendalikan setiap orang dengan tindakan yang benar, sehingga sinergi itu membuahkan hasil yang tepat. Begitu. Lalu Pak, menurut Bapak apa yang akan terjadi jika kondisi ini masih berlanjut? Pertama, akan ada satu kekurang pahaman dan kekurangan pengertian dan saling tuding di antara satu dan lain komponen masyarakat. Misalkan kemarin ada kejadian, anggota legislator itu merasa harus ada satu lembaga yang punya kewenangan untuk menyatakan si mayat atau jenazah itu betul-betul dinyatakan sebagai terpapar virus, sehingga ada protap khusus untuk itu. Karena nggak ada jelas otoritas, maka dia ingin melakukan fardu kifayah secara normal. Pihak keamanan merasa itu tidak betul. Dia tagih kepada rumah sakit tidak bersikap, dan Pak Polisi pun bukanlah orang yang kompeten untuk mengatakan ini terpapar virus atau tidak. Cekcok seperti ini nggak perlu terjadi. Sampai-sampai nanti orang kita lihat ada yang menolak ketika dibawa ke kubur. Padahal menurut penjelasan umumnya kita tahu, manusia yang hidup yang aktif inilah yang bisa menularkan lewat percikan-percikan ludah atau semacamnya. Sehingga nanti itu menyentuh kepada orang lain dan terjadilah melalui interaksi itu penyebaran virus. Sedangkan orang yang sudah meninggal tidak lagi aktif melakukan hal serupa. Dan virus ini disebut-sebut oleh para pakar tidaklah berterbangan di udara seperti virus lain. Jadi penjelasan seperti itulah yang membuat rakyat kita
terkadang bertanya sehingga sikapnya pun tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sesungguhnya rakyat itu sangat partisipatif, hanya saja dia memerlukan informasi yang benar dan tepat dan akurat sehingga dia betul-betul bisa membantu. Begitu. Lalu Pak, apa sebaiknya dilakukan pemerintah melihat kebutuhan masyarakat dalam menghadapi wabah COVID-19 ini, Pak? Kalau melihat perkembangan sejauh ini, sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah sudah mulai terbangun. Itu peraturan pemerintah tentang pembatasan secara luas itu kan mirip-mirip dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Sekedar mengukuhkan. Jadi itu sudah sinergi yang baik. Tetapi yang belum terjawab adalah bagaimana sebetulnya mekanisme dan teknis metodologis untuk memutus secara exactly persebaran atau penularan virus-virus itu. Saya di rumah misalkan sudah berkurung diri beberapa hari sesuai dengan anjuran pemerintah. Tapi kan kami butuh beras. Beras itu apakah sudah aman di hulunya? Kami juga butuh air. Tukang air sudah amankah di hulunya? Belanja ini, belanja itu. Kami juga harus berinteraksi dengan orang-orang. Apakah orang yang datang ke rumah itu membawa gas sudah terjamin tidak terkontaminasi dengan virus-virus itu? Dan satu ketika, karena kami tidak memiliki kemandirian dalam mencapai kebutuhan keluarga itu, dan saya yakin keluarga-keluarga lain juga begitu, bagaimana cara untuk menjamin bahwa setiap orang yang berinteraksi di lapangan itu justru sudah terjamin tidak terkontaminasi. Kita memerlukan satu prosedur yang baik untuk mendeteksi, mendiagnosis dengan sangat baik. Lalu kalau orang sudah dideteksi, dinyatakan terpapar virus itu, bagaimana terapinya? Dan seterusnya, dan seterusnya. Jika seorang kepala keluarga mengalami musibah itu dan harus dirawat, bagaimana yang lain? Sesungguhnya hal-hal seperti itu dampak yang sangat luar biasa besar yang perlu dihitung bersama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan tokoh-tokoh masyarakat. Saya yakin semua komponen masyarakat kita akan bersedia asal diberi lead seperti dirijen yang bagus. Misalkan orang sangat familiar dengan infak, sedekah dan lain sebagainya, hibah. Hal seperti itu harus digalang sekarang. Tokoh-tokoh sosial kita, para ulama, para pendeta, bicara di sini, tampil di sini, bawa dia, hadirkan dia. Bahwa keamanan ini bukan soal keamanan dari segi Kamtibmas, tetapi bagaimana kehidupan sosial kita bisa saling membantu dan mengukuhkan sesama demi kebersamaan ke depan. Kitalah yang memiliki masalah ini, dan kitalah yang harus mengantisipasi dan harus mengusir, melakukan perang terhadap COVID-19 ini. Karena itu semua kita harus menyadari peran kita masing-masing. Ada keterbatasan setiap orang. Ada wewenang-wewenang otoritas masing-masing. Media jangan dipandang enteng, karena kalau mereka tidak ada, bagaimana mereka bisa melakukan aktivitas mengover informasi ini. Saya melihat sudah ada semacam masalah di situ dalam pengertian perlindungan terhadap orang-orang yang berkeliaran kesana kemari mengover informasi itu. Saya sangat mengkhawatirkan. Mudah-mudahan kita pikirkan bersama sesegera mungkin mengenai itu. Baik Pak, lalu apakah saran dan himbauan kepada pemerintah dan masyarakat agar wabah COVID-19 ini tidak berdampak buruk dalam kehidupan sosial, Pak? Kalau dampak buruk sudahlah jelas. Kita sekarang ini mengeliminasi. Kita tahu dengan jumlah penduduk yang hampir 300 juta dan dengan kondisi objektif, keberagaman lingkungan, dan taraf yang sangat variatif dalam nilai dan pemahaman terhadap hidup higienis. Itu ancaman besar. Karena itu otoritas-otoritas yang memiliki keahlian di bidang medik, kesehatan dan sebagainya harus diperbanyak. Situ saya kira hanya pemerintah yang mampu untuk itu. Kita juga harus menutup diri dari negara-negara lain. Berapa banyak sebetulnya airport atau bandara yang kita tutup. Jangan malah sudah begini rupa masih datangkan lagi tenaga kerja asing, khususnya dari Tiongkok itu. Padahal semua orang tahu
asal penyakit itu dari Tiongkok. Kan jadi bingung semua masyarakat ini. Harus ada keseiramaan antara ucapan dan perbuatan. Ekonomi bisa kita benahi nanti, yakinlah. Tapi kalau manusia kita ini sudah mengalami musibah seperti itu rupa dan terjadi kematian yang begitu banyak, ini satu masalah besar. Oleh karena itu, apa yang menjadi prioritas kita sekarang adalah menyelamatkan manusia. Dan hand in hand, kita ayo bergotong royong untuk menghandle semua persoalan-persoalan ekonomi nanti. Jangan salah dalam menentukan prioritas manusia yang pertama. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita itu ada sekian fungsi dan tujuan kita bernegara. Pertama, melindungi segenap tumpah darah dan seluruh bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Dan yang ketiga, itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini ucapan yang diterapkan oleh Bapak pendiri bangsa di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45. Jangan terlalu menghayal tentang Indonesia mau menyaingi siapa-siapa. Tak perlu Indonesia menyaingi siapa-siapa, tapi yang dituntut oleh para pendiri negara, lindungi bangsamu, lindungi bangsamu. Karena itulah kita merdeka, karena itulah kita berpemerintahan. Gitu. Baik Pak, terima kasih atas informasi dan waktunya. Selamat beraktivitas kembali Bapak. Terima kasih Ibu Siti. Terima kasih. Baik pemirsa, demikianlah informasi terkini langsung dari pengamat sosial Bapak Sohibul Ansor Siregar. Saya Siti Isnaini Nur pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.